Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di pembahasan kali ini kita akan mengangkat video dari channel Dodi Sefriadi, di mana di dalam video tersebut membahas tentang video orang-orang kafir yang semakin berani saja secara terang-terangan menghina Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan berharap mudah-mudahan dengan dibahasnya video ini kaum muslimin, pihak yang berwajib segera menangkap dan menindak orang yang telah menghina Nabi kita Muhammad SAW, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Di mana-mana Nabi urusan ketuhanan, di mana-mana Nabi urusan ibadah. Ini ada Nabi meneliti haid. Itu tadi yang nggak bisa kutahan, Rahmat. Nggak bisa kutahan tadi sampai ku gigil lidahku. Mulai dari Nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Nggak pernah Nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah Nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya ku gigil tadi lidahku. Kaum muslimin, kalau kita melihat sekilas perkataan dari orang kafir ini kaum muslimin, maka kita akan mengatakan wajar kalau orang kafir mengatakan seperti itu, ya. Mengatakan bahwa ya di mana-mana para nabi itu ya meneliti masalah ketuhanan, meneliti masalah ibadah, ya. Dan baru Nabi Muhammad SAW sajalah yang meneliti masalah haid katanya. Dan kemudian dia merasa aneh, merasa lucu, ya, bahkan menertawakan. Padahal justru dengan adanya Nabi Muhammad SAW membahas masalah haid, masalah nifas, masalah melahirkan, masalah menyusui dan lain sebagainya, ya, itu menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Karena memang agama Islam ini menyempurnakan agama-agama terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Syariat Islam ini adalah syariat penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Makanya dikisahkan pernah ada seorang Yahudi yang mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang pada saat itu beliau sudah menjabat sebagai amir. Kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, wahai Umar bin Khattab, sebuah ayat yang ada di dalam kitab kalian, di dalam Al-Quran, ya, yang kalian baca, seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, qala ayyu ayah? Ayat apa yang kau maksud? Maka orang Yahudi menjawab, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini ayat yang dimaksud oleh orang Yahudi tersebut, ya. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya, kami mengetahui, ya, kapan ayat tersebut turun, hari apa, di mana, ya, aku mengetahui. Tapi karena itu tidak disyariatkan untuk menjadi hari perayaan, ya, maka tidak dirayakan. Tidak ada perayaan turunnya ayat yang disebutkan oleh orang Yahudi tadi, ya. Akan tetapi ya, dari situ jelas bahwasanya orang-orang Yahudi pun ingin turun ayat yang semisal di tengah-tengah mereka. Seandainya ayat yang seperti itu turun di tengah-tengah mereka, maka mereka akan menjadikan sebuah perayaan. Karena agamanya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Yahudi tersebut bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab tentang sempurnanya agama Islam ini, ya. Qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hattal khira'ah. Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai al-khira'ah, tata cara buang air? Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ajal, iya. Sampai tata cara buang hajat pun kami diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menghadap kiblat, ya. Tidak boleh membersihkan atau istinja dengan tangan kanan, ya. Tidak boleh beristinja atau membersihkan kotoran dengan kurang dari 3 batu seandainya tidak ada air. Kami tidak boleh juga untuk beristinja dengan kotoran hewan yang sudah kering.
tidak boleh beristinja dengan tulang. Semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang seperti itu saja diajarkan. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar daripada hal tersebut, termasuk masalah haid tadi? Jadi kalau kita mendengar sekilas komentar dari orang kafir tadi, kaum muslimin, ya sekilas nggak ada salahnya orang kafir mengatakan seperti itu, karena dia tidak tahu kesempurnaan syariat Islam. Ya. Akan tetapi yang jadi masalah, orang kafir ini berkata seperti itu hanya untuk mengejek agama Islam, hanya untuk mengejek Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang ini sudah berkali-kali berdebat dengan Muslim, tapi tujuannya memang untuk mengejek agama Islam, mengejek Allah dan Rasulnya, mengejek syariat Islam, bukan untuk mencari kebenaran. Ya, seandainya dia berdebat kepada Muslim untuk mencari kebenaran, maka tidak ada yang salah. Tapi masalahnya, orang ini berdebat dengan orang Islam itu hanya untuk mengejek agama Islam. Ya, dan ini ada jejak rekamnya, kaum muslimin. Ya, coba kita simak lagi videonya, kaum muslimin. Di sini ada penjelasan dari pemilik channel Dodi Syafriyadi. Ya, kita lanjutkan videonya. Omong kosong gedabrus nih orang ya. Padahal di agama Kristen juga ada tuh pembahasan mengenai haid. Di kitab Bible mereka beberapa ayat, beberapa surah atau istilahnya ada yang membahas tentang haid. Salah satunya Imamat 15 ayat 19 sampai 24. Di sini tertulis, ketika seorang perempuan sedang haid, dia menjadi najis selama 7 hari. Siapapun yang bersentuh dengannya selama itu akan menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Nah, ini jelas, ini persoalan haid di agama Kristen, di kitab Bible. Begitupun juga di agama Hindu pun ada, di kitab Weda, silahkan baca. Dalam kitab Weda itu tertulis bahwa secara sakral wanita menstruasi dilarang masuk ke pura karena dikhawatirkan mencemarkan tempat ibadah yang sakral tersebut. Ini keyakinan di agama Buddha. Begitu juga di agama Hindu, silahkan dibaca referensinya, ada semua. Gampang, tinggal cari di Google pun kita bisa melihat bahwa setiap agama itu punya syariat, punya aturan sendiri tentang haid. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi, nabi-nabi sebelum Rasulullah pun punya syariat sendiri tentang haid, aturan sendiri tentang wanita yang datang bulan. Jadi omong kosong gedabrus itu orang mengatakan bahwa cuma Rasulullah lah ajarannya yang membahas tentang wanita datang bulan, lalu ketawa-ketawa terbahak-bahak. Maka tambahi aja lah di depan Dr. Muhammad SAW. Sampai mau nambahi gelar baru kepada Rasulullah, dokter katanya. Astagfirullah. Ini sebenarnya videonya perdebatan ya antara orang Islam dengan orang Kristen, teman-teman. Di dalam perdebatan ini mereka membahas tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Dari pihak Muslim mengatakan bahwa salah satu hikmah Rasulullah menikahi Aisyah di usia muda, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Terlebih lagi hadis tentang perempuan, tentang bagaimana bersuci dan lain sebagainya. Tapi malah diketawain sama orang kafir ini dengan menghujat Rasulullah. Wah, baru kali inilah ada Rasulullah, ada Nabi yang membahas masalah itu. Padahal Nabi-Nabi sebelumnya juga ada tentang pembahasan wanita datang bulan. Bahkan di agama-agama lain pun juga punya aturan sendiri tentang pembahasan masalah haid. Ini saran saya ya buat sesama muslim, buat konten kreator muslim yang suka berdebat di sosial media. Memang ada sisi positifnya. Banyak juga orang-orang non-muslim, orang kafir itu yang pada akhirnya jadi mu'alaf setelah kalah berdebat. Ada sisi positifnya, teman-teman. Saya tidak memungkiri itu, tetapi tolonglah dilihat lawan debatnya. Pilih-pilihlah lawan debat, karena banyak juga orang-orang kafir itu yang sebenarnya ingin menghina agama Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, berkedok perdebatan, berkedok bertanya, pura-pura nanya, tapi sebenarnya mau menghina. Jadi pilih-pilihlah lawan debat. Apalagi bocah ingusan ini kan kita bisa lihat jejak digitalnya, dia itu sudah pernah ketangkap karena kena kasus penghinaan, menistakan agama Islam. Setelah keluar dari penjara ternyata ngulangin lagi dia menghina agama Islam, berkedok diskusi, berkedok perdebatan. Dulu itu penghinaan dia cukup parah juga tuh, menantang-nantang Allah sampai katanya mau ngejar Allah sampai ke gua gitu. Di gua mana Allah sekarang ya? Dia pikir gua ke situ biar ku kuliti dulu dia. Enggak tahu aku bang, karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bang. Ya suka dapat uang bang? Belum, bulan 12 sekian bang. Cuma 12 sekian, kenapa harus? Aku nggak tahu bang kalau seperti itu bisa jadi di penjara bang. Aku nggak salah bang, aku udah lepas kontrol bang. Aku minta maaf bang. Ucapannya? Aku menghina Tuhan bang. Kata-katanya bagaimana bang? Kalau saya ngaku bang, gimana sekarang Tuhan aku bilang bang. Terus?
Biar ku kuliti Tuhan, ku bilang. Jadi orang ini memang berdasarkan jejak digitalnya kita bisa lihat ngawur ngomongnya ya. Udah pernah masuk penjara atas kasus penistaan agama, lalu keluar menistakan lagi tuh dia, menghina Rasulullah. Entah berikutnya ini akan dipenjara lagi atau bagaimana ya, saya nggak tahu juga tuh. Ya kita lihat aja ke depannya. Nah, kaum muslimin, itu tadi pesan dari pemilik channel Dodi Sefriadi untuk para debaters ya, yang sering berdebat dengan para oten. Ya, pilih-pilihlah lawan debat. Ya. Kalau orang yang biasa berdebat, tapi ternyata sudah jelas niatnya bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi niatnya hanya mengejek syariat Islam, maka sebisa mungkin dihindari. Karena memang sudah sangat jauh berbeda ya ketika berdebat niat untuk mencari kebenaran dengan debat yang memang niatnya untuk merendahkan, untuk mengejek syariat Islam. Dilihat dari narasi ketika berdebat saja itu sudah bisa diprediksi ya, apakah lawan debat ini niatnya mencari kebenaran atau memang niatnya mengejek syariat Islam. Tapi kalau yang satu ini kaum muslimin, khusus yang satu ini ya, ini sepertinya memang sudah niat untuk mengejek syariat Islam karena sudah terbukti. Jejak rekam sudah ada bahwa dia ini pernah menghina Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diinterogasi oleh polisi, ya niatnya cuma cari duit saja. Bukan untuk mencari kebenaran. Maka yang seperti ini harus diviralkan supaya cepat ditangkap lagi dan supaya ada efek jerah ya. Semoga video ini bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.